Terus niki karangan terakhir sinten Imam Ghazali. Namanya kitab Minhajul Abidin. Kalau ini kitab terakhir karangan Imam Ghazali ketika beliau memutuskan Islam. Jadi ini dikarang tengah alas. Sekarang kemudian alas. Islam soalnya barang kritis. Ngarang di luar dua muncul Islam malah karu-karuan malah susah. Nyatakan kalau terang ya. Dalam teori ilmu kewalian nyatakan. Ketika zaman itu rusak, sebenarnya rusak apa enggak ya, teori zaman itu sama ya, mesti ada kebaikan, ada apa? Keburukan. Nah, kebaikan yang semu ini bareng keburukan yang hakiki. Itu terus ada ulama yang memutuskan Islam karena kebaikannya itu semu. Misalnya bangunan masjid mewah, itu bangunan itu semu. Karena masjid yang mewah itu tidak ada jaminan baik. Karena baiknya masjid itu tergantung untuk iktikaf, untuk ibadah. Sehingga masjid baik itu bisa menjadi baik kalau ternyata dipakai jamaah, dipakai iktikaf, dipakai hal-hal yang baik. Tapi nanggut tren-trenan kok masjid desain-desainan apa tentu tidak bisa baik sendiri. Jadi di sini ini fungsi bangunan itu nilainya masih nol, masih bergantung kebaikan sejati. Ini itu diisi iktikaf dan nambah jamaah. Nah, ketika masjid dengan bangunan semu itu rawan masalah, sementara ahlul ilmi yang lebih percaya teori tauhid filqalbi, satu jadi cerita ilmiah. Ahlul ilmi itu lebih tertarik cerita tauhid filqalbi. Pokoknya di jengkal manapun itu ya dunia Allah. Dan saya dimanapun bersama Allah, tidak terikat masjid, tidak terikat dengan pengajian, tidak terikat macam-macam. Sehingga orang-orang yang menyelamatkan mental tauhidnya ini kadang anggap masjid itu problem. Daripada imam hasil semua diri yang baik, imam yang dia malah repot. Daripada ketua di masjid. Terus itu ada cerita paling ekstrim, seorang wali dia zuriyah Nabi itu hidupnya di dekat Masjid Haram. Lu ora tahu jamaah Masjid Haram, lu ora tahu apa. Itu dia tuh dalamnya asli supaya dalamnya Nabi Kitab yang dalamnya Nabi sekarang jadi perpustakaan. Tidak pernah jumatan. Imam Ghazali ketika beliau masih muda dan beliau masih alim petualangan karena masih muda itu pintar betul. Ini semua orang tergila-gila sholat yang pinggir Masjid Haram berkejar ke alfi sholatin malah bisa tahu nama ya padahal dia alim terus akhirnya Imam Ghazali tidak kuat ditantang debat muhawarah dengan debat udah pasti alasannya nopo dan gue tidak tahu nama ya malah contoh saya itu model sesatnya tadi mau mauan sholat kalau tinggal lima ini saya sholat sama ada jadi makmum kalau tu bodoh jadi makmum wafat. Terus Imam Ghazali dijawab, aku dewi ani ini dua ibadah tidak makmum di Masjid Haram karena bahaya nyelamat no hatiku. Nak kumpul ngomong rasilah itu malah kesusahan. Dinimbang aku jamaah di Masjid Haram. Terus Imam Ghazali itu protes cara berjalan dan gak marah deh. Jika dia ngarang kita termasuk faktor itu dia ngarang. Kalau nak usia itu yang dulu si kira-kira Jumatan itu dipanggil ragu jadi nak nanti gini anak perkorot ya ini ya kadang udah tetap percaya deh lagi maksudnya nak niat itu bagus nantang perkorot nak tetangga terus Jumatan kan kita sini jadi Imam Ghazali dia solusi tak ubah berbingung ya ragu azan ragu panggilan sosial tidak ada usaha itu pantas. Nah, ketika dia bisa pantas itu soal pertanyaan, itu mau kayak cerita yang Jabal Ali-Bilan tadi, orang-orang soleh sudah berbunyi. Tapi ketika dia diberi ilmu, misalnya apal Quran, apal hadis, terus ini misalnya ada markah-markah agama itu. Mengenai sini ada bukan ibadah, tapi enak ibadah yang umat dengan Nabi, tinggal pulang gendok-gendok. Ini kira-kira itu sudah. Di satu sisi dia baik, sama contoh dosa, tapi sisi yang lain membaru umat dengan Nabi, pulang gendok. Padanya terjemah, gegerin FM gak karuan. Saya padanya terjemah, gegerin FM gak karuan. Mau tuan istirahat. Islam itu juga, itu perintah mau haji, mau haji mesti mau juga. Nak mau Islam ngomong apa? Juga. Ini orang hukum. Jadi tahu Islam bukan kaji. Islam ngomong ibadah. Ini benar. Nah, juga dikongkon kaji, akhirnya kon sabar cangkem murah tau ngaji. Uang tak tau ngaji le goblok ora percaya. Yen Islam itu ngongkon ibadah, wa ma salatu jinna wal insa illa liya
butuh. Nah, ono ning Quran wong manusa tak gawe kon kaji ono. Manusa tak gawe kon ibadah. Tak tenggere ibadah sabar. Niku rukun barang ora wajib. Malah nek ben kaji dosa. Mergo mesti tomak interwari malah dosa. Jadi keliru misalnya orang ngambil kesimpulan wong Islam kon sugih, buktinya dikongkon haji, dikongkon zakat. Padahal iso haji nak sugih. Itu keliru. Sebenarnya wong Islam kon ibadah. Lah ibadah ku nak sing alim yo mulang. Ya sing sugih yo ana sikap haji barang. Sing larang yen apa? Ya sudah begitu. Umpama sing larang kena sikap haji bahaya betul, Islam ngawur tenan, karuan larang dikon apa? Bahaya. Foto wong alim kon mulang, sing goblok kon mulang itu aja. Kakak mulang apa tuh bodoh mulang ini sakno. Tak bodoh ini apa? Ngaji. Ya sudah begitu. Lah kalau wong alim itu Islam itu berguna nanti kejadian umat diajarkan oleh orang-orang sing ga'ilul ilm. Sehingga Ustaz bagi orang alim itu soal. Terus ada solusi, tapi nak jagungannya wong alim belum awam kan ya mesti gandel. Terus Imam Ghazali jadi solusi, mau kumpul wong kedak mulang. Tidak jamaah, ya sudah benda-benda itu saja. Dan itu saat itu betul. Kalau ini kalau berapa aja, kalau sarang ya, kalau ketemu pas mulang baru kumpul. Mesti kenal, kalau nak mulang enak, tapi nak ditamani enak, terkenal. Mus masyur, kalau mau kenal. Nah misalnya kalau orang mantel dia tamu kurang ajar dengan. Kalau orang alim, misalnya tamu, misalnya terkenal, bisa dengan yang mati, paling banter ya. Ben haji, ya sebuah haji di mabrur. Haji mabrur, rasa dulu, mabrur, ekspor, terus. Sing suka kepen tambah nopo, sebenarnya senggere kepen suka itu suka ada sampai mana aneh, jadi tamu ini itu kacau, nopo kacau. Gimana kalau tak tentang? Kecuali memang saya orang alim kita mau nih kita koi, Gus, jadi umum bersujud sujud padahal lah berjumpa pasti di bawah sujud pasti ustaz, mata panas semua kelas tenan. Tapi anak Arab orang alim mikir kok udah rasa. Roh-roh jadi murung. Jadi kalau cerita nanti ketemu. Ini kalau tak cerita wali itu masalah Islam. Mulai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang hilang dari orang alim itu memang bangunan. Itu mulai dulu itu bangunan itu nggak pernah benar. Tapi ya sampai kiasnya zaman saat ini. Pernah lama sekali Ka'bah ditaniati Abu Jahal termasuk Said Abbas lama dengan Nabi. Ini rumah salah paham. Rumah tapi salah paham. Lama sekali Ka'bah diurus oleh paman-paman Nabi yang masih kafir, utamanya Said bin Abbas. Dan Abbas Abdul bin Abbas termasuk Abu Jahal. Sehingga 13 tahun Nabi di Mekah itu tidak pernah ingin menguasai Ka'bah. Kemudian jadi imam. Sekedar sholat di pinggir Ka'bah itu diberi telepon supaya Nabi tidak sholat di pinggir Ka'bah. Jadi cerita kawak sekali rata-rata orang alim memang tersingkir dari masjid. Sehingga ketika Nabi itu bangga beriman. Ini rumah nonton Nabi meluji. Nabi itu dinali bangga berkonopo jadi wong mukmin itu orang yang mendiskusikan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merasa wujudnya karena diciptakan Allah, lahirnya karena diciptakan Allah. Untuk mati balik ini Allah. Dia dialek gitu terus. Aku dulu nyawa kersane Allah, iso mangan rezeki ke Allah, iso ambekan rezeki ke Allah. Dia per detik mendialekkan diri dengan Allah itu tidak terikat dengan masjid, tidak terikat dengan Ka'bah. Tapi kan itu tidak ada wong khayal fantasi, wong lamun. Secara fisik zaman itu kalau sholat imam secara fisik dinali dual tuh di sikap itu cara ini gang Mekah kuliah itu. Jadi Nabi ya foto batu yang dinali Nabi bisa. Nah sementara Sayyid Abbas itu ngurusi Ka'bah, termasuk membeli Ka'bah, Iswah di Kemuring. Terus karena haji itu ibadah yang sudah kawak, sudah zaman dulu, termasuk orang jahiliyah juga haji, meskipun dengan cara jahiliyah. Ikut tiap cara saat ini sudut-sudut mau masuk Mekah, itu disurani sumur-sumur, supaya orang kalau sesuci dan apa sudah ada. Bolak-balik si Tirali memberemang-beremang kepengen gaya sumur, rasa tambahan yang berkoke, kiri. Amin Nabi dihibur, selin, nyatul mu'min, khairun amalih, nyatul, nggak ketimbang ngomong. Nah, kalau itu, dan terkenal hadis nyatul mu'min, khairun ngomong, nyatul. Itu dikira nasihat di situ dari menyiasat arah kesal. Tapi menurut Ka'bah dari tua, ya arah kesampean, menurut semua saya bisa. Ya, itu rumah tenang. Bersamaan roh kita ini mengalim, ya orang mengalim.
Malah ada terus kan Sayyidina Ali sampai saya dapat dia jalan ini itu kok bangga jadi Muhammad yang berbangga nolok. Terus nahnu naskil hak. Kita itu wong sing nyirami sing fasilitasi pengairane wong sing apik haji. Wa naksil Ka'bah. Kita itu sing makai Ka'bah. Soalnya hasil mereka bangga. Ini ngono tapi salah paham tenan. Nah salah paham fatal. Terutama kafir ya kamu. Sayyidina Ali menceritakan, aku bangga, mereka aku iman billah. Ka'bah akhirnya mau Baitullah, Masjid Haram akhirnya mau Baitullah. Aku itu urusan langsung dari Allah, sehingga Ka'bah sehingga apa? Masjidnya. Tapi urusan dari Allah kan gak ada semua. Tapi urusan dari Ka'bah kan kita beri riba. Jadi itu lucunya, ini sampai rumah tenang. Dulu itu dipakai pembanding kontras antara pengurus Ka'bah dengan iman. Ini tiga ayat aja al-tumsi koya tawhaji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Jadi pengiran layak tahu tak insyaallah. Mosok terima ngurusi Ka'bah, terima ngurusi wong haji, berarti man amana billahi wal yaumil. Orang arah banding sing umpama sing iman. Mereka itu pengurus Ka'bah mesti kafir. Paham ya? Pengurus Ka'bah mesti apa? Padahal ngurusi Ka'bah. Sementara Ali sing iman tapi ora pengurus itu bisa tahu dibanding. Layak tahu lah itu orang arah kembar. Amalan ini pentingnya asbab nuzul. Umpama kita ora ro asbab nuzul, ayat itu janggal sekali. Masa pengurus Ka'bah dibanding dengan ini iman. Perbandingan yang kontras. Ini perbandingan sing apa? Kontras. Kalau balane ayat aja altum siqayat al-haji wa imaratal masjidil haram. Aja altum ana pembanding sira kabeh siqayat al-haji wong sing tukang fasilitasi pengairane wong haji. Wa imaratal masjidil haram sing tukang gawe bangunan masjid haram. Iku kaman amana billahi wal yaumil akhir. Wong sing iman billahi wal yaumil akhir. Ini dari pengeran ditutup layak tahu dah insyaallah. Bahkan yang akhir ayat sing dalam konteks itu disebut wong sing iman dan jihad itu tetap agama darajatan insyaallah lu wis dhuwur derajat. Ini rumah tenan. Nanti ini terkait Islam juga. Nanti sama akan tahu terkait Islam juga. Sudah begitu. Akhirnya Kanjeng Nabi 10 tahun ini dekat Ka'bah raiso nikmati sholat tengkak. Ini rumah tenan. Tapi yang ini kalau tidak terpotong-potong. Bahkan ahli hadis rata-rata meriwayatkan ketika Nabi badhe Mi'raj itu namun sempat diubah Zam-Zam. Itu diambilkan air oleh Sinten Jibril, Sitosten di mana ada emas. Sehingga itu fibri pemilihan. Menjadi fibri pemilihan. Sehingga minal masjidil haram, minal masjidil aqsa itu rata-rata ahli hadis mengatakan itu tepatnya di rumahnya Umi Sinten. Berhubung Nabi itu menguasai Ka'bah. Nabi-nabi itu kenal Ka'bah, kenal pangeran. Terus Nabi malah ngendikan malah dituruh bisa dipasang tau titik. Jumilat lanal ardu kulluhan apa? Masjidnya. Kabeh itu apa? Ijek bar, kita orang serah di tahun itu haram itu jumilat lanal ardu kulluhan apa? Masjidnya. Ya, saya sama saya masjid. Ada yang bikin hebat. Ini kan sholat. Berbuat ini beda sama itu bisa. Di masjid sama elek kita apa? Masjid. Dan itu jawab Nabi betul. Jumilat lanal ardu kulluhan masjidnya. Dan zaman percaya pulau Bora, tapi zaman orang ngaji pulau bentrok teman kelas ngalim pulau bentrok teman. Maksudnya bentrok orang itu sama lingkungan. Kena sing dia paham salah diurus no. Semenjak ngaji saya ini. Sehingga kata masjid di Quran itu jarang menunjuk maksudnya masjid bangunan. Tapi satu logika, satu keputusan akal terhadap pentingnya sujud yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan masjid dengan makna bangunan. Karena apa? Masjid dengan makna bangunan. Ketika ayat itu turun di Mekah itu Nabi tidak sempat nikmati itu. Karena Nabi dalam 2 tahun di Mekah tidak bisa nikmati Masjid Haram. Bahkan pengurus Masjid Haram dibandingkan secara kontras sampai kaman amanah billah wal yaumil akhir. Paham ini mana? Ini pernah ada satu cerita. Saya ini yang kitab paling laris di tafsir itu kan Jalalain karangannya Imam Suyuti dan Imam Maghali. Itu di tafsir Imam Sawi. Dan saya di beberapa teks terjemah sudah merubah. Meskipun di Jakarta termasuk yang di Jogja juga merubah. Ayat di surat Jin wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Itu trennya rata-rata. Itu kan wa annal masajida lan tak temne pira-pira masjid. Itu lillah kagungannya Allah.
Falakat mongko nyembah sira ma'awa sertane Allah ahadan ing wong siji. Tentu itu janggal kalau artinya masjid dengan makna fisik. Sesungguhnya masjid-masjid bangunan milik Allah. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Harusnya itu kan kalau kata-kata logika urutan dialek kan ada gitu. Masjid itu milik Allah. Maka jangan kasihkan orang lain. Kalau masjid itu milik Allah. Maka kalau ibadah harus di masjid. Itu salah. Kata Imam Syafi'i itu salah kan. Yang benar adalah sajadaya sujud dan wamas juga. Dan salam posisi master. Posisi apa? Master. Jika nanti faktanya kelihatan benar. Wa anal masajida lan tak temene kelayakan sujud. Wa anal masajida tak temene keharusan sujud. Itu lillah mukabungannya Allah. Makanya fakta itu sujud mukabungannya Allah. Fala tatu ma'wala ada mulanya sujud wong mulanya Allah. Ini tidak menunjuk bangunan. Buktinya tulisannya Pak Tapres salah satu ma'wahi ahad. Maka kamu jangan nyembah selain Allah. Andai kan menunjuk bangunan kan masjid itu milik Allah, mulanya tidak aku sholat di masjid. Kan begitu. Paham ya? Nah kenapa ini saya utarakan di sini? Karena Nabi zaman yang muda itu tidak sempat nikmati masjid Haram dalam durasi waktu 13 tahun. Bahkan Nabi setelah di Medina itu baru tahun ke-8 itu menguasai masjid Haram. Yani di sini itu dendam. Gedenya itu tahu kalah dari pengurus takmir Ka'bah. Mulanya pertama Fatul Mekah jadi boleh juru kunci itu. Jadi Utsman bin Affan tukang juru. Gedenya mangkal tahu imannya dibandingkan tukang kunci apa? Wah, kuliah itu juga kok. Wes saya itu pengurus masjid, pengurus aku. Ya mengira ini sendiri. Yang ngempet kepengen sholat di Masjid Haram itu 13 tahun ditambah 8 tahun. Ya, 13 tahun ditambah 8 pinten dulu. 11 tahun, 2 tahun menguasai malah ketika saya finali berhasil juga kunci nama Ka'bah. Malah turun ayat innahu ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Orang itu nih, pengurus kunci Ka'bah tetap anak turunnya Bani Syaibah. Lain juga awal Ka'bah ada Bani Syaibah. Orang itu nih. Kecuali datang belum kan. Mengetok tua kan 11 tahun. Ada tamu tak dia pengeran. Jika dia benar-benar apa? Lalu lucu mereka dinasti, mestinya kan dinasikan ketua takmir. Jadi nari mestinya minimal wakil. Lalu kok begini sih kan? Jika kemarin berusaha ketua terus balik ke Medina. Wah, ya sahabat papan atas balik sampai. Jadi mulai dia turun Ka'bah itu tak tahu yang papan atas. Nanti tak diisi. Loh, rasa ini bisa Muhammad itu mestinya kan dinasti, orang alim alama. Itu nak sholat lu pojok. Orang imam masjid. Sayyid Alawi Abdul Muhammad tidak nomor dan asal Ka'bah asal sofa kalau nanti terus cek. Ini betul pengurus Ka'bah. Di anak putunya kan dinasti kurang pengurus. Terus sengalim kawan sengalim betul. Sengalim tersingkir satu ini sengalim itu tersingkir. Kamu ada terus rata-rata keluarga Nabi ketemu hati ini sudah tersingkir. Kembali tersingkir berapa putus berapa? Karena dia tersingkir kira kelar-kelar. Tersingkir. Berarti beliau sejarah. Nah kalau Allah misalnya kita mau ngalim, terus ibadahnya terkait tempat, terikat tempat dan ruang dan waktu, malah lorong. Kita iso nguasai Ka'bah, orang iso nguasai masjid, gue ngomong mau rada di masjid, mau gue kelawang begitu, malah lorong. Nah ini dari kajian itu juga nomam jadi kuburan. Malah sholat sunat itu rasa sunat di masjid, sunatnya tengok, ngomong. Dan yang masjid itu boleh itu. Misalnya bam wakafana, dibeli anak putunya orang pengurus tambahan. Dibeli sing imam wong liya mopok misalnya dia boleh mangkal. Jadi jamaah ben ngempet napa? Kok ben rasa luwih ngalim imam ora becus mangkal aku ngalim gak imam ngono. Pokoke repot kumpul wong napa? Lah akhirnya ana cerita wong nekat ya Haram ku gak cuma Jumatan tapi ku perkara dari Imam Ghazali begitu berlebih. Ya naiknya tuh lah coba tak beri. Mereka. Kita kok jadi barang kritis lah. Wah repot nanti. Nuan pulau mawon betul nanti imam itu pondok pulau betul nanti temu jadinya juga tinggal nak bon benteleng no pangeran di bulan imam ini ada. Kalau sering sampai di imam kesini ni apa rakyat imam. Orang mengalim itu sering rasa bertakon, mengalim itu kenapa sering rasa bertakon. Gini loh, saya ini trauma sebenarnya ini sebagian alasan saya ini trauma.
sebagian kelompok tertentu yang ekstrim, entah itu karena makhluk tajwidnya, entah karena hukum fikihnya, entah karena hukum tertentu, ngomong tenan makmum sing ora sejem. Apalagi kelompok tertentu itu banyak saya menangis di saya pernah bilang di Gunung situ juga di beberapa tempat yang masjid kalau sholat ya makmum saja itu ada kelompok tidak mau makmum ya dia sholat sendiri alasannya dia tidak yakin imamnya apa sah. Jadi saya ini gentleman, saya ini orang alim secara tawadhu saya tunjukkan kepada mereka bahwa imam siapa saja tidak problem sampai ke bahasa Indonesia tidak mikir untuk menunjukkan kenapa tawadhu itu penting. Makanya saya ditanya orang-orang kenapa jangan wong alim gak tahu imam ya aku ya sekedar tahu ya tahu tapi nanti saya gitu loh tempat lo dari imam tapi lo janji nanti kalau kamar apa nak memakai tak imamnya kamar yang gue tak mulai sebut sih dari itu sebut maghrib tapi kapan-kapan buat kapan gini loh ya ini cerita dalam hukum fikih ini cerita guyonan tapi nyata dalam dialek fikih jadi azan jadi imam Abdul tapi ulama itu sepakat Abdul azan Abdul apa? Jadi statusnya muadzin itu ada imam itu diur muadzin mereka imam itu ada dalilin ada dalilin muadzin itu waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin padahal yang dumok hayalal falah itu kan muadzin sehingga ulama ijma' sepakat dalam banyak hal sepakat kalau azan itu afdalu minal imamah azan itu afdal bukan dari imam nah ini cerita cara-cara diterang biasanya sesuatu yang afdal itu kan dilakukan oleh orang yang afdal juga nyatanya akan dikasih jadi imam sengaja tidak bisa memulai bisa berarti kalau orang afdal kan biasanya selalu milih sesuatu yang nomor tapi nyatanya Nabi kan nggak ada riwayat awadan riwayat itu gila dari ulama yang kaki pinter pinter Nabi itu sayyidul awalin wal akhirin Nabi itu yang ada di jamaah harus berbagi payah beras kesumat makasih langsung berdoain kesumat kanjeng enggak tidak perlu melawan itu mau kayak leteh penting nanti mutus Nabi dari masih wah itu Nabi mutus mendesak buatan ya Rasulullah kayak gitu maksudnya barang yang penting lah Nabi nyuruh kan dosin apa masih wah itu Nabi buat aku ya Rasulullah sekiranya Nabi mendesak Nabi nanti saja ya kan gak bisa sebab itu Nabi oleh ajan akan bahaya sekali bagi konstitusi Islam nah Nabi apa? Ada gak itu sunat ya gak ada itu sunat tapi berguna apa? semua itu kebenaran semua itu kebenaran mulai kebenaran itu bahaya bagi kelangsungan Islam kan? pasti dari itu jadi itu tapi untuk kita tetap kecil bukan lama dengan dia itu mengalim-alim kenapa orang alim mau alim dia nak orang rapati alim nak mulai dari itu dia orang alim itu harus beruntung mau kita harus beruntung sudah itu bukunya boleh makna keluar itu dia waktu itu harus dibungkit lalu orang alim kan masalah teke selesai jadi itu sirine kenapa nak orang alim sebulan rapati alim beritu lalu Mustafa roket kemudian boleh lah ada kalau hijau dia tapi kuyon itu macamnya biasa pantil ini orang sana nasok kemudian kita juga ini wah salah mengenai agak mencerita pada khotib paman nganggut teks yang misalnya kita namun di duit itu wapok ya kalau ngalir itu tenang ya beneran tuh sosmed tahun itu nggak ada cepat ya tenang jadi ini berarti rata-rata orang alim tidak itu ya biasa karena dia punya banyak azan itu para Imam Nawawi itu yang orang majmuk itu kitab itu perempuan sudah itu uang itu bahasa Arab Bukhari saja kita dengan itu sarah Nawawi ruang kita dengan itu iskakuan itu dengan ruang itu itu tadi sisi sudah orang betul mana kok ya cerita itu mau kaji nabi itu ada kata-kata mau kita mesti kaji iya karpet nabi itu elok jadi mereka kenapa sih akan cukup bial mereka umpama sih akan kaji nabi itu jadi berdoa makanya kasus pulau ini rasanya posisi ulama itu harus satu ambil misalnya kasus pulau ini kecangkeman cuma gak notes tetap pun tak tabrakan meskipun Dawid itu tidak
Mana kiai itu haram kecangkeman. Itu bahaya. Soalnya kiai lagi nurutin nafsu, cuma omahku kayak bunga, kayak taman. Soalnya itu tabrak-tabrakan. Tapi apa nanti rumah dulu, soalnya disetak bukan rumah kamu. Terus untuk makan itu. Takkan itu mau tapi semua berdua ini. Terus nanti kan tabrak. Mana kalau ada kesulitan di kiai berarti ditabrak sudah sama. Aku khawatir lah nggak sambil berkorban. Itu bahaya. Kiai sing rumah pedes, akhirnya mana kira ngalim mungkin pasti berapa nih? Wah, masa nih blok ngomongnya kan. Lebih saling gua gitu. Lu telat mangan kita juga gua pernah ngurusin. Gua belum ngurusin rumah pedes mana rapet. Berarti rumah mukmin, seorang mukmin itu insan itu afdal minal hewan. Ya mau perkara itu gak boleh terjadi. Oleh nabi orang di dunia. Sejarah nabi oleh di dunia. Mau nabi di dunia terbaik kan mungkin juga untuk mungkin dia pakai orang remoten. Udah nabi kita. Belum ada dari nabi kita. Jadi saya bukan balik loh. Bukan hari ini bantah Rasulullah kekasih pangeran. Perkara pembuat putih gak kemarin kok. Mereka nyakutnya repot. Ya Rasulullah itu awalnya mau perkara ngurusin. Itu kan itu kita kenapa nanti lagi itu nggak paham. Tapi kiai ini memberikan. Ya bukan kiai kata itu namanya ramah begitu. Cuma mulai yakin lah orang pantas orang alim rasi di pengiran. Nah dari itu kan ada yang Gusti yang barat membahas. Betul kan dengan tambah. Semua lagi dari mulai maju di pengiran. Itu masih tunggu yang barat itu membahas. Betul kan dengan itu. Ulang itu yang alim kebayanya mulang. Itu akan terjadi orang mulang, teman mulang, tentara mulang. Mulang. Lebih berapa kira? Mungkin cuma itu buat tetap orang kemarin membentang ini orang tenang mungkin dengan apa lalu mandi kalau rata itu tidak rata Arab teman asli teman yang mohal yang alim orang Arab berapa antus alim usul malam bingungnya malaikat ya kan itu tadi. Nah aku di itu ngamuk santri perkara orang rumah ide orang dan padahal nanti perintahnya kiai jadi wajib kemudian kalau taklim wah kiai itu nomor loro dari orang Jawa Timur kalau di Jawa Timur guru itu nomor 2 aku ngapain mau tahu benar Jawa Timur kebetulan kalau ini kan perainan dan keluarganya itu bulan. Ya kalau anak dulu rombongan tak mobil dulu. Oh ini sambil orang alim, wah enggak ngamek dari hormat ini. Itu ada satu masjid besar yang hasil dari saya acara orang Jepang juga. Musuhan dulu semua. Yang mereka itu coba-coba jangan kesuang alim yang tersanit barokah. Ya agak tenang ya. Pertama ngerayu alim tak pun tak uji tenan. Nenek uji itu pun tak cerita. Lalu barokah sunat orang alim, gambar orang alim ada barokah hari ini. Aku ngatur aku melakukan, bukan bisa betul-betul. Aku barokah juga bareng alim kan. Masuk ngerayu, buksayu, sini gambar apa? Belum mari apa? Gue tuh mau panas itu dengan dia, panas itu agak gampang. Jadi Islam itu mau ditentukannya. Jadi ini sampai benar. Nah ini karangan Imam Ghazali. Kemudian masalah utama tadi ini yang terkait agama, juga terkait politik. Jadi bandingannya misalnya orang alim Islam itu artinya umatnya Nabi dibiarkan diajari Islam mati. Ini juga masalah konstitusi negara. Nggak ada partai Islam yang ideal, juga nggak ada debat Islam yang ideal. Sehingga kalau ketangkap itu aja bilang. Tapi tidak bisa dibayangkan negara ini kalau semua anggota parlemen cara berpikir berjuis atau apalagi kapitalistik. Masih mendingan ada DPR Islam. Kalau tidak malah DPR liberal atau sekuler. Contoh paling gampang itu yang paling gampang. Indonesia kan tidak ada DPR Islam yang ngomong etika, meskipun etika atau orang pokoknya ngomongin apa? Etika, pokoknya ngomong etika.
Karena ada satu usul yang menarik dan rasional, dan itu faktual. Kenapa sih Indonesia susah-susah mengembangkan ekonominya? Indonesia dipercayakan Hongkong itu selesai. Jadi tetap bersudi. Dipercayakan Amerika itu selesai. Amerika kaya itu bukan karena profesor ekonominya canggih, coba loh itu dijual, uang itu dijual, fikir resmi, judi dijual. Coba tayangan aktivitas itu berapa miliar triliun, mau ngetudi bisa. Perjudian di Las Vegas hasilkan berapa triliun, hasil pasien jadi roh. Coba kalau tidak kaya gimana? Pornografi dijual, judi dijual, tinju dijual. Sama, Cina juga gitu, orang mau semua, Makau itu kota judi. Coba kalau Indonesia digitukan kayak misalnya Bali dikatakan Makau, kota judi. Yang mana dikatakan Hollywood, kota seks. Yang mana? Itu selesai. Karena tidak mungkin ada bisnis LSD itu tidak prospek. Mereka kasih kalau tak tonton mau kode biro. Sehingga artinya karena masih ada DPR Islam, nggak mungkin rumus itu digulirkan. Tapi kalau sudah ada DPR Islam pasti diantar rumus. Coba pariwisata itu dekat dengan apa? Orang tahu semua. Orang ke Makau itu cari apa? Ke Hollywood cari apa? Ke Hongkong cari apa? Kalau Indonesia digitukan, wah cepat kaya. Coba transaksi seks atau transaksi apa itu judi di Makau. Indonesia gampang sekali di pulau-pulau itu. Yang sudah dilarang saja orang tahu semua di sebagian Pulau Riau itu sudah miliknya si A yang menjadi pusat perjudian. Itu zaman Togel itu saya pernah diceritain intelijen. Zaman Togel itu per kabupaten transaksi per malam itu 2 miliar. Ayo transaksi kami koko gitu. Sabi. Artinya kalau semua DPR Islam mundur hanya karena kebijakan DPR misalnya malah itu kasihan. Jadi makanya Imam Ghazali itu orangnya tak urip-uripin yang ngalah. Tapi dia ngakui sebuah teori tetap harus ada orang baik yang kumpul manusia. Kalau tidak malah jura-jura. Ya malah apa? Jura-jura. Itu kan misalnya rumus ekonomi itu rumus yang digitukan mau apa juga? Misalnya rumus perbandingan agama. Pokoknya agama keyakinan tidak asasi manusia. Ahmadiyah juga disomasi, aliran sesat juga tidak disomasi karena kategorinya asasi. Kayak apa? Malah bangsa ini malah kayak orang punya penemuan sholat bahasa Indonesia ke Malang juga disomasi. Orang di Nabi baru juga tidak disomasi. Kayak apa? Tapi dengan ngomong sholat yang gemang-gemang kadang bingung, tetap malah kontrol. Itu serah sholat mereka tenang. Ya sama orang mati di bang tenang aja. Orang tuh mikir gak cukup nekan-nekan itu semua. Ya minimalnya konstitusi negara itu tidak akan mengeruk uang dari bisnis-bisnis meskipun praktek individu ataupun ada. Minimal Bali gak dimakaukan, Batam tidak di Hollywoodkan misalnya. Terus beberapa pulau yang terpencil tidak dikayakan nasib. Itu masih